Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 4 Juni. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi teman-teman yang merayakan. Jadi hari ini bisa dibilang masih dalam posisi weekend di mana kondisi market juga masih slow down buat hari ini teman-teman. Jadi ada beberapa data sih yang kita udah dapetin ya. Yang pertama itu dari kalender ekonomi hari ini akan ada meeting dari OPEC meeting. Dan data yang lebih penting adalah Joe Biden baru saja menandatangani untuk keputusan dari debt ceiling mereka ya. Jadi sudah resmi, sudah sah. Ini beritanya baru banget teman-teman, sekitar 2 jam yang lalu. Akhirnya Amerika Serikat udah menandatangani ini pada hari Sabtu waktu setempat. Which is sekarang mereka sudah terhindar dari yang namanya masalah default yang kemarin-kemarin itu kan sempat bikin heboh juga ya. Jadi so far sekarang situasinya udah tenang. Lalu gimana kondisi daripada market? Sebelum kita cek ke market, kita akan cek dulu dari news yang akan ada besok. Mungkin ini akan sangat penting dan juga berdampak sama pergerakan dari market, teman-teman. Jadi besok kita akan dapat data soal inflasi untuk Indonesia. Indonesia ada data inflasinya, kemudian ada PMI, data PMI service untuk Inggris, teman-teman. Selain itu di Amerika juga sama ada services PMI. Ini juga mungkin bisa membuat market sedikit bergejolak untuk perdagangan besok. By the way, buat teman-teman yang ada trading di market saham Indonesia ya, di IHSG itu besok harusnya sih simetris untuk ARB dan juga ARA 15%. Ya, siap-siap aja teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan lihat seperti apa dari berita yang lain untuk hari ini, teman-teman. Ini ada berita datangnya dari Research Cointelegraph. Ini bakalan sangat bagus sih datanya, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari Cointelegraph Research, itu dia melampirkan beberapa fakta yang ada di market. Yang pertama, per Mei 2023, ini adalah kontributor mining yang ada di seluruh dunia. Dengan warna yang lebih pucat, itu berarti lebih banyak miner di sana, teman-teman. Dan negara-negara yang menyumbang miners terbanyak itu ada di Amerika Serikat, kemudian juga ada di China, dan juga Kazakhstan. Ini adalah negara-negara yang paling dominan dalam hal uh, ya mereka punya crypto miners yang sekarang masih beroperasi, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga ada negara-negara yang mengikuti seperti Kanada yang memang warnanya agak sedikit terang ya. Kemudian ada Rusia, ini juga sedikit lebih terang. Kemudian juga ada di Jerman. Itu negara-negara yang bisa dibilang miners crypto. Sementara negara-negara yang lain ya mungkin kontributornya yang nggak terlalu seberapa juga. Kalau kita lihat sih sekarang posisinya itu ada di 51 trade. Ini bisa dibilang sebagai sebuah ancaman terhadap ekosistem, ekosistem daripada dunia mungkin ya, ataupun ekosistem daripada bisnis-bisnis yang lain yang mungkin tidak terkait secara langsung sama cryptocurrency tapi dia berlainan. Kalau kita perhatikan ini ada apa yang membuat Bitcoin itu cepat. Saat ini sih Bitcoin memang sedang menggarap proyek yang namanya Lightning Network. Ini dilakukan oleh komunitas-komunitas yang berkontribusi terhadap terciptanya Bitcoin dengan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan juga lebih murah. Ya meskipun sebenarnya kecepatannya nggak terlalu signifikan sih. Jadi mereka bikin yang namanya Lightning Network. Ini adalah solusi layer kedua, teman-teman. Solusi layer kedua dari Bitcoin yang akan membantu meningkatkan skalabilitas dari Bitcoin, terutama dalam hal transaksi peer-to-peer. Dan kalau kita lihat dari chartnya, memang price Bitcoin cenderung turun ketika bear market kemarin. Tapi juga kalau kita perhatikan dari fee-nya atau biayanya dari network Bitcoin itu sudah semakin murah untuk sekarang ini, teman-teman. Bahkan udah masuk ke fase-fase terendahnya sepanjang Bitcoin itu ada. Dari sebelumnya 0,0006 udah turun ke bawah dari 0,0002. Ini ada data soal common kritisme ya. Jadi kritik-kritik umum yang biasanya selalu membayangi cryptocurrency khususnya Bitcoin. Yang pertama adalah masalah energi, power usage atau penggunaan energi, di mana kalau kita perhatikan juga memang isu ini cukup
bikin orang-orang yang pro terhadap lingkungan itu biasanya sangat-sangat menentang kehadiran daripada Bitcoin karena dianggap Bitcoin ini turut merusak yang namanya lingkungan, teman-teman. Itu yang menjadi news apapun berita yang mungkin cukup penting. Ethereum masih king of altcoin ya. Ethereum masih menjadi sebuah koin yang paling mendominasi kalau dari altcoin sendiri, dan ini Cointelegraph kasih beberapa solusi atau alternatif untuk teman-teman yang nggak mau invest di Ethereum, maunya cari yang lebih yang large cap tapi lebih, ya bisa dibilang lebih punya kesempatan untuk improve. Salah satunya adalah BNB, kemudian ada Cardano, ada Polkadot, dan juga Solana. Selain itu juga masih ada altcoin lain yang masih bakalan cukup menarik untuk diperhatikan. Yang pertama adalah Layer 1x dengan kode L1x. Terus juga ada Near Protocol, ada Hedera Hashgraph, kemudian juga ada Koti, teman-teman. Ini beberapa stablecoin yang sekarang ini penjelasannya sih sebenarnya. Penjelasan tentang stablecoin, bagaimana stablecoin ini sangat penting sekali dalam hal perdagangan di centralized exchange. Dan ini ada bagian-bagian dari penjelasan soal DeFi, liquidity protocol secara umumnya, seperti apa kerugiannya, volumenya seperti apa, ditentukan oleh apa, dan kalau kita lihat sekarang sih yang paling besar untuk yang namanya DeFi itu ada Uniswap. Uniswap, kemudian juga ada DeFi-nya dari BNB Smart Chain, ada Avalanche juga, teman-teman. Jadi ini ada platform DeFi ya, seperti OneInch, Curve, API, Dodo, Native, dan yang lainnya. Oh, AAV nggak masuk ya? Menarik nih. Dan datanya banyak banget sih sebenarnya di bawah. Kalau dibalik, kalau dikulas, kalau dikuliti semua ini bisa habis waktunya. Oke, kita akan langsung lihat dari beberapa news yang akan datang, teman-teman. Ini adalah berita soal yang namanya event, teman-teman. Satu sih yang aku paling paling concern ya. Yang pertama itu ada news dari ini Optimism. Optimism bakalan ada mainnet di tanggal 6 Juni, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan dulu. OP udah turun lumayan signifikan ya. Mungkin dia dapat angin segar nih karena beritanya juga dapat label yang cukup bagus. Selain itu yang kedua itu teman-teman bisa perhatikan Uniswap yang bakalan ada event di 5 Juni. Ini udah deket nih. Siapa tahu dapat kesempatan buat scalping cantik di sana. Ya itu sih nggak terlalu banyak buat event-event yang menarik untuk saat ini. Kalau menurut saya dua token itu sama-sama bisa diperhatikan buat di bulan Juni ini. Sementara kalau event di sampai akhir Juni yang lain ini ada Cosmos atau Atom ya. Ini akan ada upgrade mereka di kuartal kedua. Ada Row upgrade. Itu kemudian juga ada INJ, ini juga masih bakalan melakukan Casablanca upgrade, teman-teman. Selain itu juga ada ARPA yang akan melakukan mainnet di kuartal kedua. Ya, itu beberapa news yang mungkin cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Jadi silakan di note aja. Itu tadi ada OP, ada Uniswap, terus juga ada Cosmos dan juga ARPA. Mungkin bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang mungkin trading. Nah, kita masuk dulu ke price action-nya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin juga teman-teman. Kalau Bittime ini adalah exchange, crypto exchange yang baru ya dari Indonesia, yang sudah terregulasi di Indonesia, terdaftar di Bapepti, itu ngadain acara teman-teman, yaitu event Mystery Box, di mana hadiahnya hingga 1 Bitcoin. Kalau teman-teman mau ikutan, bisa langsung daftar dan lakukan KYC. Kemudian juga melakukan deposit paling nggak 1 juta rupiah ya. Itu akan berkesempatan dapat satu lucky spin, lucky draw teman-teman. Ini promonya nggak lama ya, jadi silakan buat teman-teman yang mau join, boleh langsung join aja, bisa cek langsung linknya di kolom deskripsi. Jadi event ini cuma sampai tanggal 7 Juni aja, makanya jangan sampai kelewatan. Hari ini kita baru di tanggal 4, jadi masih ada beberapa waktu juga teman-teman. Silakan, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari
Bitcoin secara teknikal. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin di video kemarin kita udah sempat bilang juga, saya sendiri nggak terlalu confident sama kenaikan Bitcoin yang mampu naik sampai 27.300. Saya expect kalau Bitcoin masih bisa naik sampai 27.500. At the end of the day, hari ini kita udah dapat sebuah candle tanda pembalikan arah, yaitu candle bearish Marubozu, di mana satu candle hijau di sini itu dikalahkan oleh satu candle merah saat ini, dan posisi dari pergerakan Bitcoin cenderung mengalami fase penurunan, teman-teman. Maka dari itu untuk jangka pendek saya rasa Bitcoin akan berpeluang kembali untuk melanjutkan penurunan. Memang di video kemarin kita sudah sempat spill kalau volume perdagangannya bagus, hanya saja dari segi volume whales atau smart money itu sangat-sangat minim di market. Makanya saya agak kurang confident sama kenaikan yang terjadi kemarin. Jadi sekarang trennya kelihatan turun ya, masih down. Tapi secara overall, kalau kita cek dia di time frame daily, sebenarnya Bitcoin sih masih bergerak sideways aja ya, dari range 30 ribuan sampai dengan 25.000 ini, teman-teman. Arahnya masih belum clear, mungkin akan menunggu keputusan daripada suku bunga The Fed. By the way, besok kita akan dapat closing time frame weekly. Dan so far, kalau Bitcoin closing, katakanlah Bitcoin closing di kisaran 27.000, itu adalah sinyal yang menurut saya sih oke. Nggak jelek, nggak baik juga teman-teman, tapi oke lah, mungkin pergerakannya bakalan sideways. Tapi kalau Bitcoin ternyata drop, turun sampai 26.500, katakanlah seperti itu, maka itu menjadi sinyal bearish buat Bitcoin ke depannya. Jadi kalau dari saya sendiri melihat posisi dari RSI yang turun seperti sekarang ini, masih melihat bahwa potensi Bitcoin masih bakalan cenderung sideways ataupun korektif. Jadi paling nggak yang mau memanfaatkan momen, mungkin Bitcoin bisa ke 25.000 ke depannya. Itu masih kita tunggu-tunggu apakah bisa ke sana atau tidak. Tapi yang buat yang nggak sabaran yang mau di CE ya monggo-monggo aja teman-teman, karena kan udah lumayan diskon juga ya. Kita akan lihat dia di time frame 1 jam aja. Dari pergerakan Bitcoin 1 jam jangka pendek ini kayaknya udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah nih, teman-teman. Jadi kurang lebih dia bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern. Kalau teman-teman perhatikan, semoga nggak salah, ini meskipun aku udah gini biasanya juga lupa juga teman-teman. Jadi rising wedge ini biasanya adalah sebuah candle tanda pembalikan arah atau tanda continuation juga bisa jadi teman-teman. Jadi continuation sebuah pola pergerakan downtrend. Kalau kita perhatikan dari time frame kecil Bitcoin udah breakdown dari level tersebut, maka arah kedepannya itu berpeluang turun sampai 26.600. Itu targetnya paling nggak buat Bitcoin. Dan hari ini BTC Dominance terus merosot ya, harganya terus turun. Beberapa altcoin, Ethereum agak strong. Meskipun juga terdampak sama yang namanya penurunan. Kemudian ada koin Kaspa yang naik juga hari ini. Ya itu sih teman-teman. Jadi buat altcoin semoga masih bisa strong ya untuk posisi sekarang. Tapi kalau Bitcoin sendiri itu saya rasa masih bakalan lanjutkan fase koreksinya buat hari ini. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Terima kasih.